warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Delviani dari Tadris Biologi. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi ekologi hewan yang berjudul respon dasar hewan. Nah, pada antogeni pada hewan dikenal dengan 3 macam respon dasar, yaitu respon pengaturan, respon penyesuaian, dan respon perkembangan. Nah, mekanisme ketiga respon itu berdasarkan sistem umpan balik negatif. Agar mekanisme itu berhasil, maka respon yang dihasilkan harus sesuai besarnya, waktu tepat, dan berlangsung cukup cepat. Yang pertama ada respon reversible. Nah, tipe respon dasar hewan yang reversible dan paling sederhana adalah respon pengaturan atau regulatori. Respon fisiologi terjadi sangat cepat dan refleks. Contohnya perubahan pupil mata terhadap intensitas cahaya. Nah, tipe respon lain yang bersifat reversible adalah respon penyesuaian atau aklimatori, berlangsung lebih lama, dan respon regulatori karena proses yang fisiologi yang melandasinya melibatkan perubahan struktur dan morfologi hewan. Contohnya di lingkungan bertekanan parsial oksigen rendah terjadi proliferasi dan peningkatan jumlah aerosik. Tubuh terdedah pada kondisi kemarau terik, kulit mengalami peningkatan pigmentasi. Dan respon aklimatori ini umum terjadi pada hewan yang berumur panjang yang mengalami perubahan kondisi musiman. Nah, reversibilitas respon penting sekali karena tiap tahun kondisi khas musiman selalu berulang. Nah, yang kedua itu adalah respon tak reversible. Tipe respon tak reversible ini selama antogeni atau sejarah perkembangan makhluk hidup adalah respon perkembangan. Respon ini berlangsung lama karena melibatkan banyak proses yang menghasilkan perkembangan beraneka ragam struktur tubuh. Nah, hasilnya bersifat permanen dan tak reversibel. Contohnya perubahan jumlah mata facet pada Drosophila yang dipelihara pada suhu tinggi, atau terbentuknya keturunan cacat akibat respon perkembangan embrio terhadap senyawa teratogenik dalam lingkungannya. Ada bermacam-macam bentuk adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya, yaitu yang pertama itu ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Yang pertama itu ada adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya itu antara lain sebagai berikut: merupakan proses penyesuaian dari makhluk hidup yang memperlihatkan bentuk tubuh dan struktur tubuhnya. Ini banyak terjadi pada hewan. Yang kedua itu ciri adaptasi hewan darat. Jadi ada ciri-cirinya yang dari morfologi tadi. Yang pertama itu kulit tebal dengan lapisan zat tanduk. Anggota gerak tubuh disesuaikan dengan habitat. Pada daerah tertentu seperti gurun pasir mempunyai kantung air dan seperti unta. Nah, yang kedua itu ada ciri adaptasi hewan air. Tubuhnya berbentuk torpedo atau streamline. Permukaan tubuh licin karena belendir. Anggota gerak tubuhnya berupa sirip, contohnya ikan. Contoh lain adaptasi yang dilakukan hewan adalah yang pertama tuh gigi. Gigi hewan karnivora atau pemakan daging beradaptasi menjadi 4 gigi taring besar dan runcing untuk menangkap mangsa, serta gigi rahang dengan ujung pemotong untuk memotong dan mencabik-cabik mangsanya. Dan perubahan gigi ini biasanya berdasarkan pada makanannya, seperti gigi taring dan caninus besar dan runcing pada hewan karnivora, dan gigi geraham depan dens premolare dan gigi geraham belakang berbentuk lebar dan datar. Nah, pada hewan karnivora dan hewan herbivora itu memiliki gigi yang berbeda karena fungsinya juga berbeda. Kemudian yang kedua ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi fisiologi tubuh untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya yang pertama itu seperti kelenjar bau. Nah, musang dapat mensekresikan bau busuk dengan cara menyemprotkan cairan melalui sisi lubang dubur. Sekresi tersebut berfungsi untuk menghindari diri dari musuhnya. Yang kedua itu ada kantong tinta. Nah, kantong tinta ini biasanya terdapat pada cumi-cumi dan gurita. Dia tuh berisi cairan hitam, dan bila musuh datang, tinta itu disemprotkan ke dalam air sekitarnya sehingga musuh tidak dapat melihat keberadaan dari cumi-cumi dan gurita itu. Yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi tingkah laku ini merupakan adaptasi yang didasarkan pada tingkah laku. Contohnya pura-pura tidur dan seperti musang ya. Jadi beberapa hewan pura tidur atau mati, dan
contohnya tupai Virginia. Hewan ini sering berbaring tidak berdaya dengan mata tertutup bila didekati seekor anjing. Itu fungsinya untuk melindungi sebagai protektor tubuhnya, sebagai melindungi diri dari lingkungannya. Yang kedua itu ada migrasi. Contohnya itu ikan salem di Amerika Utara melakukan migrasi untuk mencari tempat yang sesuai untuk bertelur. Ikan ini hidup di laut. Setiap tahun ikan salem dewasa yang berumur 4 sampai 7 tahun berkumpul di teluk di sepanjang pantai Amerika Utara untuk menuju ke sungai. Nah, saat di sungai, ikan salem jantan mengeluarkan sperma di atas telur-telur ikan betinanya. Terima kasih, sekian penjabaran materi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya sudah dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.